Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang ada di rumah. Kami sungguh bersyukur boleh menjumpai Bapak Ibu kembali dalam program Lentera Malam yang ditayangkan live dari Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Kami sungguh bersyukur boleh menjumpai Bapak Ibu kembali dan kami berharap bahwa Bapak Ibu semuanya berada dalam kondisi yang sehat. Malam ini kita akan menikmati firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Samuel Patimang dengan tema keluarga yang bijaksana. Selamat malam Pak Pendeta. Apa kabar Pak Pendeta? Luar biasa. Ya, terima kasih Pak Pendeta sudah hadir kembali di Lentera Malam. Di sebelah sana ada teman-teman kita, ada Kerin dan juga Ella yang akan memberikan suara yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan pada hari ini. Dan kan kepada kita semua Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan secara khusus, silakan untuk mengirimkan doa-doa Bapak Ibu di kolom chat atau boleh ke nomor hotline SRC di 0822 1913. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati firman. Satu lagu antar kita ibadah kita malam hari ini. Sungguh lembut Tuhan Yesus memandang. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Kasih
Bapak, Ibu, saudara-saudara, melalui lentera malam pada hari ini, Tuhan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seluruh yang mendengar melalui lentera malam Jemaat Rantepao, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, karena anugerah dan kasih setia-Mu selalu ada dan nyata bagi kami. Pada malam hari ini melalui lentera malam Jemaat Rantepao, kami akan membaca firman-Mu, agar menuntun kami bijaksana dalam menelaah dan memaknai hidup ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon di dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan malam hari ini dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah dan yang mendengarkan lentera malam hari ini, saya memberikan firman Tuhan, satu perenungan kita, keluarga yang bijaksana. Tanandapok kina. Tentu siapapun kita, apakah itu keluarga, apakah itu jemaat Tuhan, apakah itu setiap individu kita sebagai orang percaya, mendambakan keluarga yang bijaksana. Namun tentu di tengah-tengah kondisi di pandemi COVID-19, setahun lebih kita sudah alami dan jalani ini, berbagai macam kesulitan hidup menerpa hidup kita, menerpa hidup rohani kita, menerpa kehidupan keluarga kita, persekutuan kita, bahkan menerpa setiap individu hidup rohani kita. Tentu ini akan mempengaruhi bagaimana kebijaksanaan saya sebagai orang yang percaya. Bapak, Ibu, saudara, kehidupan kita seperti roda yang berputar. Kadang kita hidup di atas, kadang kita hidup di bawah. Di atas ketika kita meraih prestasi, tetapi kadang kita menghadapi kesulitan hidup. Kehidupan di sana kadang ada tawa, Bapak, Ibu, saudara, tetapi kadang juga ada tangis di sana. Tentu dalam menjalani kehidupan yang silih berganti ini, satu hal yang firman Tuhan mau katakan bagi kita pada malam hari ini, sebagai seorang yang percaya, sebagai seorang yang diberikan kemenangan, kepastian hidup kekal, tentu kita harus bijaksana. Coba bayangkan Bapak, Ibu, saudara, ketika kita tidak bijaksana dalam memberi penilaian terhadap hidup yang silih berganti ini, maka firman Tuhan memberikan satu gambaran seperti ibarat orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir.
yang firman Tuhan katakan orang bodoh. Tetapi orang yang bijaksana adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu yang kuat, berdiri dengan kokoh. Dan ketika ada datang hujan, ketika ada datang banjir, ketika ada datang angin yang melanda hidup, baik keluarga, baik persekutuan maupun hidup secara individu rohani, saudara, Bapak, Ibu, dan saya. Disinilah teramat penting bagaimana sebagai orang yang percaya harus bijaksana di dalam memberi penilaian akan hidup kita. Ada 3 hal Bapak Ibu Saudara yang firman Tuhan mau katakan pada malam hari ini. Apa itu bijaksana? Secara sederhana kita bisa ambil dari kamus bahasa Indonesia. Bijaksana adalah selalu menggunakan akal budi, pengalaman dan pengetahuannya, kearifannya, ketajaman pikirannya, kepandaiannya untuk hati-hati, secara cermat, secara teliti apabila menghadapi kesulitan. Dengan kata lain, selalu menggunakan akal pikiran budinya secara arif dan bijaksana dalam selalu berdasarkan patokan Tuhan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Ibarat seperti air dan yang bijaksana yang senantiasa kita bisa lihat. Dan orang yang bodoh, yang tidak bijaksana ibarat seperti batu. Coba bayangkan kalau batu ketemu batu, dia akan pecah. Tetapi kalau batu ketemu dengan bijaksana, air ketemu dengan batu, dia akan meresap dan mempengaruhi batu itu. Ini penting sekali. Sebab digambarkan dalam bacaan kita, bagaimana kita seperti orang yang percaya harus mendirikan rumah di atas batu yang kokoh. Mengapa kebijaksanaan penting? Seperti yang kita ketahui, kebijaksanaan adalah keterhubungan kita dengan Tuhan. Kebijaksanaan adalah konektivitas kita dengan Tuhan. Seperti dikatakan dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 1. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Nah, betapa pentingnya kebijaksanaan untuk mengetahui bahwa Pengkhotbah menyadari, Salomo menyadari bahwa Allah, surga melambangkan Allah di atas. Dan bumi melambangkan manusia yang fana, yang mati, yang tidak kekal. Sehingga teramat penting untuk betul-betul kita bijaksana dalam memberi penilaian terhadap hidup ini. Pengkhotbah 1 katakan ayat 2 ya sampai 3. Kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari ini? Dengan kata lain, kalau Bapak Ibu bekerja, kalau Bapak Ibu pintar, kalau Bapak Ibu berprestasi, ataupun sebaliknya, di tengah gundah gulana kehidupan menghadapi COVID-19, banyak perkara, banyak pergumulan hidup. Belum lagi kehidupan yang terbatas. Belum lagi ada varian baru, Delta dari India. Menggoncangkan hidup perekonomian kita, hidup ketergantungan kita kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kalau kita betul-betul bijaksana, selalu menjaga keharmonisan kita dengan Tuhan, selalu menjaga konektivitas kita dengan Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang bijaksana. Seperti Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kebijaksanaan itu penting. Karena apa? Karena melalui kebijaksanaan kita akan menggunakan hidup bertanggung jawab kepada Tuhan. Pengetahuan tanpa kearifan, kebijaksanaan dari Allah, kita menggunakannya ibarat seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Ketika banyak tantangan datang, ketika banyak kesulitan datang, maka rumah itu akan roboh. Tetapi sebaliknya, orang yang mendengar perkataanku di ayat yang ke-24, itu adalah orang yang melakukannya.
adalah orang yang bijaksana, orang yang mendengar perkataan Tuhan, dan orang yang melakukannya adalah orang yang bijaksana. Kata melakukan di sini adalah orang yang selalu dasar hidupnya, konektivitas hidupnya selalu bersandar dan patokannya adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menarik. Bagaimana supaya kita bijaksana? Ini poin yang ketiga. Kalau kita kembali mengacu pada Pengkhotbah pasal 5 ayat 1. Pengkhotbah menyadari bahwa karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi, ini mau menyatakan bahwa betapa apa yang di bawah matahari adalah fana, manusia adalah ciptaan, semua yang diciptakan Allah adalah fana, tidak kekal. Dan tentu rapuh seperti bejana tanah. Manusia penuh dengan kerapuhan, manusia membutuhkan kuasa Allah yang kekal, yang di atas, yaitu Allah sendiri. Nah, ada beberapa hal yang penting sekali. Seperti satu statement yang dikatakan oleh seorang tokoh gereja, yaitu John Calvin. Dia katakan begini, tidak mungkin seorang mengenal Allah dengan benar jika seorang tidak dapat mengenal dirinya sendiri dengan benar. Atau dengan kata lain, jika seorang tidak mengetahui dirinya secara benar, tidak mungkin memiliki suatu pengetahuan tentang Allah dengan benar. Dan dari statement ini tentu kita akan melihat supaya kita bagaimana bijaksana. Poin pertama adalah Bapak Ibu harus tahu siapa diri kita. Kita kembali memperhatikan Pengkhotbah 5 ayat pertama. Allah di sorga menggambarkan Allah yang penuh kuasa, punya otoritas bagi ciptaannya. Dan kita di bawah matahari ini adalah ciptaan yang fana, yang membutuhkan kuasa Allah. Sehingga untuk bijaksana terhadap diri kita, terhadap kehidupan ini, Bapak Ibu harus mengenal siapa diri kita. Harus tahu siapa diri kita. Bahwa diri kita adalah manusia yang fana, yang mati, yang tidak kekal, membutuhkan yang kekal, membutuhkan Allah. Di sinilah kebijaksanaan. Banyak orang berlomba-lomba untuk langsung kepada bagaimana harga diri, tetapi dia melupakan dia harus pertama-tama tahu dirinya sendiri. Siapa sebagai manusia yang rapuh, yang fana, yang membutuhkan kuasa kedaulatan Allah. Sehingga ketika kita tahu diri kita sebagai yang fana, sebagai yang rapuh, maka di sana akan menuntun kita pada sebuah kerendahan diri, kerendahan hati di hadapan Tuhan untuk mengolah hidup ini. Apakah itu senang, apakah itu pahit, apakah itu kesuksesan, apakah itu kegagalan, dengan selalu rendah hati di hadapan Tuhan, bersyukur selalu dengan patokan Tuhan dalam memberikan harga diri layak di hadapan Tuhan sesuai dengan patokan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Mazmur 19 ayat 8 mengatakan, Taurat itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jagalah hatimu, peliharalah hikmat dengan Allah, kebijaksanaan patokan Tuhan, supaya kita boleh bersyukur menilai hidup ini walaupun secara bergantian berdasarkan patokan Allah untuk bijaksana di dalam hidup ini. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Boleh. Ya, sungguh indah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Keluarga yang bijaksana. Saya berterima kasih Pak Pendeta untuk firman-Nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak di dalam pelayanan. Saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua yang rindu untuk didoakan secara pribadi. Bapak Ibu, silakan pokok-pokok doa Bapak Ibu dalam kolom chat atau ke nomor hotline kami di 0822 1913. Jika kita mengizinkan Tuhan ada di dalam keluarga kita, maka hidup dalam keluarga kita akan menjadi indah. Seperti yang akan dilantunkan oleh Kerin, keluarga hidup indah.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui Lentera Malam pada malam hari ini, Jemaat Rantepao, kita akan bersama-sama berdoa bagi Bapak Ibu yang dalam kelemahan tubuh dan masa-masa pemulihan. Yang pertama, Om Nathan di rumah. Yang kedua, Pendeta Robertus Pakan. Yang ketiga, Bapak Daud Pongsapan di Makassar. Yang keempat, Bapak Sujono Saranga. Yang kelima, Bapak Luther Tombilangi. Dan yang keenam, Oma Deka Tonapa. Dan ada beberapa yang kita akan doakan, orang tua lanjut usia dimanapun berada, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Gracia Violeta dan semua anak-anak yang menanti hasil SIMAK PTN. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, melalui Lentera Malam kami diberkati oleh firman-Mu, bagaimana keluarga kami supaya bijaksana dalam hidup ini, menghadapi berbagai kehidupan yang silih berganti dalam hidup ini, yang sudah setahun lebih kami menjalani pandemi COVID-19. Pun kami diperhadapkan dengan varian yang baru dari India, varian Delta. Tapi sekalipun kehidupan silih berganti, tantangan demi tantangan menerpa kami diberkati pada malam hari ini melalui firman Tuhan. Bagaimana kami supaya menjadi pribadi yang bijaksana di hadapan Tuhan. Kami tak mampu tanpa Tuhan. Allah lah sumber kebijaksanaan. Engkaulah sumber hikmat bagi kami Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk bijaksana dalam menelaah bahkan menjalani hidup yang silih berganti ini. Baik pribadi, baik keluarga maupun jemaat Tuhan. Dalam kepelbagaian kehidupan kami yang menerpa kami hari ini, ada di sana tawa, ada di sana tangis, ada di sana kesulitan, ada juga di sana kesuksesan. Tuhan mampukan kami menilai, menjalani, bahkan menghidupi setiap kehidupan ini yang silih berganti dengan kebijaksanaan hikmat daripada-Mu. Tuhan, ajak kami untuk mengenal siapa diri kami, tahu tentang diri kami, dan ajak kami mengenal untuk merendahkan diri kami, untuk rendah hati di hadapan Tuhan, karena kami membutuhkan Tuhan yang kuasa. Kami lemah, kami rapuh, kami bagaikan bejana tanah yang membutuhkan kuasa Tuhan, yang memampukan kami bermakna dan bernilai di hadapan Tuhan. Tuhan, harga diri kami ketika kami memelihara konektivitas kami dengan Tuhan. Setiap Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan lawat, Tuhan menjamah. Baik Om Nathan di rumah, Pendeta Robertus Pakan, Bapak Daud Pongsapan di Makassar, Bapak Sujono Saranga, Bapak Luther Tombilangi, Oma Deka Tonapa, dan baik Bapak Ibu yang kami tidak sebutkan namanya, dalam pemulihan, dalam pergumulan karena sakit penyakit, dimanapun mereka berada, kami mohon urapan, kami mohon kuasa Tuhan, kami mohon kebijaksanaan Tuhan, supaya mendewasakan kami menjalani masa-masa pemulihan, menjalani pergumulan-pergumulan, bahkan menjalani masa-masa kesuksesan, sehingga kami sebagai orang-orang yang bijaksana bersama dengan Tuhan. Demikian pula dengan para lansia, orang tua kami, Tuhan berkati. Kami berdoa bagi Gracia Violeta dan semua anak-anak yang menanti hasil SIMAK PTN, Tuhan memberkati, sehingga anak-anak kami dimanapun mereka berada, anak-anak yang dibanggakan, anak-anak yang mengandalkan Tuhan, sehingga boleh berprestasi dan diberikan kemenangan, karena Engkaulah sumber kebijaksanaan. Setiap kami yang hadir dan meliput acara ini, Tuhan memberkati, Tuhan menjamah, baik yang menyanyi puji-pujian, tim yang meliput acara ini, host dan seluruh jemaat-Mu di Jemaat Rantepao, majelis gereja, hamba-hamba Tuhan, bahkan setiap yang terlibat, biarlah seluruh jalannya Lentera Malam ini boleh berjalan karena urapan dan anugerah Tuhan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, khusus di Toraja Utara ini Tuhan berkati. Terpuji nama-Mu, berkati seluruh pendengar yang boleh mendengarkan acara ini. Diberkati,
diberikan kebijaksanaan. Ini doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Pendeta untuk kesediaannya mengisi Lentera Malam pada malam hari ini. Terima kasih buat Kerin, buat Ella. Terima kasih semua teman-teman yang bertugas pada malam hari ini. Meskipun masih banyak yang sakit, tapi semoga kita semua cepat pulih dan boleh berkumpul bersama kembali. Kami menyapa Bapak Ibu yang hadir dalam live pada malam hari ini. Ada Bapak Pendeta Samuel Toding Bunga di Sandakan. Selamat malam Pak Pendeta. Ada Julise Napitupulu. Ada Arif, ada Bapak Freddy Balapadang. Ada Bapak Luther Tombilangi di Makassar. Ada Ibu Bertin Gasong. Ada Bapak Sudin Tandiampang. Kemudian ada Esra Jenny. Ada Ibu Ria Parinding di Kendari. Kemudian ada Bapak Martin Payunglangi, kemudian ada Emak Meriana Lande dari Sumba, ada Ibu Nelly Palilik dari Malaysia, Bapak Melianus 77, Ibu Mariate, Ibu Adriati Ariana Toban, Hiskianus Simak, ada Peri 1964, ada Bapak Edi Pakiding, ada Ibu Yulianti Grace, ada Bapak Anton sampai Lambau. Terima kasih semuanya untuk kesetiaan kita menantikan dan mengikuti ibadah kita pada malam hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan agar semua dikuatkan dan dijauhi dari virus COVID-19. Ibadah kita berakhir sampai di sini. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah Lentera Malam pada hari Jumat mendatang. Dan kami semua yang bertugas pada malam hari ini berterima kasih untuk kesediaan kita semuanya. Kami berterima kasih untuk Ibu Bapak Majelis Gereja Jemaat Rantepao, kedua pendeta dari Jemaat Rantepao, kepada Om Uji yang menyiapkan bunga pada malam hari ini. Kami berterima kasih kepada kita semua dan sampai jumpa. Satu lagu menutup kita pada malam hari ini. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus menjaga kita. Banyak yang kau
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti